Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ada ya. Jadi, setiap makhluk hidup di bumi pastilah memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu, apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga terbentuk perairan seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga terbentuk daratan seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan, daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, kondisinya cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan di wilayah ini juga berbeda. Daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang bisa didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Selanjutnya adalah syarat terjadinya interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau komplementari terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Contohnya, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini saling melengkapi daerah pegunungan dan daerah pesisir, sehingga interaksi ini menghasilkan makanan yang enak. Makanan enak yang ini bersumber daerah pegunungan dan daerah pesisir. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, daerah A menghasilkan sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam. Namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan daerah C sama dengan daerah B, jaraknya 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dan C karena jarak lebih dekat antara daerah A dan C. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transferability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana mendukung. Contohnya, daerah A penghasil sebagai sayuran, daerah B penghasil garam dan ikan, jaraknya 5 km.
daerah C sama dengan B memiliki jarak antara C dan A 4 km. Namun, A dan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan daerah A ke B, sarana dan prasarana mendukung. Meskipun jarak A ke B 5 km, maka terjadi interaksi kuat antara A ke B. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh dari mobilitas penduduk adalah urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, dan perjalanan ke tempat wisata, dan lain-lain. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari komunikasi adalah melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, atau lainnya. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Contoh dari transportasi adalah pengangkutan barang perdagangan dan lainnya.